Jangan takut ngadepin susah. Hidup nih keras, kerja keras, perseringat banting tulang. Ya Bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ya, kagak level. Kambing mah nyontohnya kambing, kebo nyontohnya orang, nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat mah ribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya, dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budek, sama perempuan kagak open, lah susah nyontohnya. Ya, Superman tuh biar hebat nggak bisa dicontoh Superman, bagaimana terbangnya? Lagian pakai celana dalam di luar, Pak. Nggak bisa dicontoh Superman mah. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia, kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain. Bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang. Hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita keblek, asal tidur habis-habisan. Lagi, kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet Nabi harum wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringet kita udah rasain aja masing-masing dah, jangan pakai dikebet udah. Contoh lagi, kita nih manusia nih, kita beludah nggak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi obat, ludah Nabi. Itu kan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar, sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke gua ya Rasul. Ngapain? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Bener tuh, tangannya digigit kalajengking. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya emang di Arab kejadiannya. Gua heran nyaut aja bener. Ditahan aja. Udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, "Ma balu kayak Abu Bakar?" Abu Bakar kenapa? Nggak apa-apa. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak. Takut diubur-ubur Quraisy? Orang kata enggak, itu mah enggak. Lah, kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Tuhan ya Rasul. Biar saya tahan, asal jangan nyusahin Tuhan. Ah, jangan begitu kau. Sini tanganmu, diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, diludahin. Ringkes sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin, bengkak campur koreng.
Satu tuh alasannya kenapa Nabi dijadikan contoh, karena manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong. Ya. Yang kedua, karena tadi kata Bang Haji Oma, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh, dagang lintas negara, Syam. Saya jenderal Pak, Nabi mimpin tentara di medan perang Mas. Saya mau balik Pak, Nabi dakwah Bung. Saya guru Pak, Nabi ngajar Mas. Innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Saya politisi Pak, Nabi diplomat ulung Bung. Saya presiden Pak, Nabi mimpin bangsa dan negara Mas. Saya kepala rumah tangga Pak, Nabi punya anak bini Bang. Ayo lempengan mana dulu cari ngomong. Malah Nabi Isa tuh nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Nggak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya, Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi nggak kawin. Tuh pastor tuh mubazir. Lah orang dikasih perabotan. Bang bener, saya kalau dalam Islam kiai kagak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kagak ada giro-giroan, botak rambut. Makanya Bang Haji Oma cerita poligami saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dadah gitu aja deh ya. Nah kata Imam Busair ini yang dahsyat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasham. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama, baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah jadi orang begini Bang. Ya, kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya diem aja. Ini di depan bininya dia kagak hebat dia mah. Oke, lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Bu, tadi kata Bang Haji, Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh Bu. Bilangin anak-anak tong, bocah Nabi ngangon kambing tong, sekolah tong, jadi orang gede. Baba lu tibang tamat SD, lu sarjana lu. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat lu. Biarin malu baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu.
Nih kan kita Betawi nih pendidikan ngentengin banget kota. Udah dong, jangan tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Bawa lu kagak sekolah hidup no. Hidup dong, pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Mahatma Gandhi. Oh, kecilnya begeng, ceking, cacingan, yatim. Emaknya tuh, Gandhi sekolah nak, Gandhi belajar nak, Gandhi jadi orang besar nak. Kalau perlu belajar ke Inggris, biar Inggris menjajah kita. Nggak apa-apa kau sekolah ke Inggris, tapi jangan jadi Inggris nak. Jangan pacaran sama bule, jangan sentuh minuman keras. Gandhi jadi orang besar. Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak. Mak, orang yatim. James Watt, Kang Bandrek. Emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar. Belum lagi perempuan yang jadi besar. Di Indonesia ada Kartini, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Jawa Barat Dewi Sartika, di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Aceh muncul Laksamana Malahayati, disusul kemudian oleh Cut Nyadin, baru kemudian muncul Cut Koko, Cut Meme, Cut, ya udah tak cut lain dah. Nabi ke remajanya nggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, nggak cengeng. Begini bang, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi nih, orang mah bang kalau udah biasa susah ketemu susah nggak kaget udah. Ya kita Betawi kan masuk udah nukangin. Susah mulu. Saya santri nih biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat, dikasih daging ayam lah nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, lah pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh, maghrib. Tahu boleh, maghrib. Air kelapa boleh, maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara. Duit negara kan duit rakyat. Duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ. Gue bayar pajak. Sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu, niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk, apa jadi gares ya? Bu, jadi benar Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Kata Bang Haji Umar tadi, dengar nggak tuh? Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak. Coba pikirin, ibu 3, bapak 1. 1 bapak. Ini bagaimana ngitungnya jadi kerok begini nih ngitung nih.
Jangan takut ngadepin susah. Hidup nih keras, kerja keras, perseringat, banting tulang. Ya Bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi. Orang yang paling bersih hatinya, Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya, Rasulullah. Orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa, Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud, Rasulullah. Aspek ibadah. Apaan? Hei, diam-diam giliran gue ini ngomong. Lo ngomong lagi udah gue pulang. Canda neng. Udah gantian ya. Ya. Apaan urusan? Orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun, kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Oke. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut. Ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana, kita apalah, yaitu kalimat Ana Abdullah. Dibaca ratusan kali. Ana Abdullah, Ana Abdullah, Ana Abdullah, Ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen. Saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah, itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak, Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri, pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku. Namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak, kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Satu hari datanglah seseorang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang ini, kalau istilah sekarang, biang okem. Datang dia menghadap baginda Rasul. Sesampainya di sana, dia bilang, "Ya Rasul, bagaimana? Saya ini mau masuk Islam, boleh apa tidak?" Boleh. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai mengucap 2 kalimat syahadat, dia berkata lagi, "Ya Rasul, saya sekarang sudah masuk Islam." Bagus. "Saya cinta Islam." Bagus. "Saya juga cinta kepada Anda ya Rasul." Bagus. "Cuma saya juga cinta kepada dosa ya Rasul. Terus terang saja, saya ini suka judi, saya suka zina, dan saya senang mabuk, dan saya belum bisa meninggalkan semua itu." Marahkah Rasul mendengar keterus-terangan orang ini? Dihardikkah orang ini oleh Rasul? Macam apa kau, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta? Ternyata tidak. Mendengar keterus-terangan orang ini, baginda Rasul tersenyum. Seraya bersabda, "La ba'sa bi." Tidak apa-apalah. "Jadi kau senang zina?" "Iya." "Mabuk?" "Wah, hampir tiap malam saya teler." "Judi?" "Ah, itu lagi hobi saya."
Dan kau belum bisa tinggal semua itu. Belum ya Rasul. Tidak apa-apalah. Cuma begini saja. Mau tidak kau janji dengan saya? Apa ya Rasul? Mulai sekarang kau akan meninggalkan dusta. Kau akan jadi manusia jujur. Jangan bohong. Satu itu saja yang saya minta. Sanggup? Cuma itu ya Rasul. Cuma itu. Saya kira apa? Kalau cuma urusan gak bohong sih gampang lah itu. Sanggup saya. Sanggup? Sanggup. Mari berjanji. Dijabat tangannya oleh Rasul. Berjanji tidak akan bohong dia. Dalam perjalanan pulang, orang ini berkata dalam hati, ma ashala ma talaba hazan nabil karim. Alangkah mudahnya permintaan Rasul ini. Saya sudah berterang-terangan suka judi, suka zina, suka mabuk. Tidak disuruhnya meninggalkan semua itu. Cuma diminta jangan bohong saja. Dia kira orang gak bohong itu gampang. Padahal, saudara, Nabi Ibrahim itu satu hari pernah nangis. Allah tegur Ibrahim, kenapa nangis kamu ini? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana saya tidak nangis? Saya ingat-ingat Nabi Adam itu dosanya cuma satu. Tidak boleh makan buah khuldi, dia makan. Kau begitu murka, kau usir dia dari surgamu. Saya ini ya Allah, seumur hidup saya pernah 3 kali bohong. Bagaimana saya mengharap surgamu? Itu yang bikin saya nangis. 3 kali seumur hidup, 3 kali bohong. Nabi Ibrahim nangis. Kita ini 1 hari 17 kali bohong, nyengir aja. Gak ada nangisnya. Saudara hadirin, demikianlah orang ini pulang ke rumah dengan satu anggapan dalam hatinya bahwa apa yang diminta oleh Rasul adalah sesuatu yang mudah. Lalu hari-hari pun berlalu, berganti dengan minggu, minggu pergi, datanglah bulan. Sampai pada suatu hari ketika orang ini sedang berjalan, dia melihat seorang perempuan dengan paras yang cukup cantik. Datang syahwatnya. Rupanya orang ini termasuk kelas tegangan tinggi juga. Dibawanya perempuan itu ke dalam rumah. Hampir terjadi perbuatan zina. Nyaris dia ingat janjinya. Iya, saya ini kan sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Nanti kalau saya bertemu Rasul lalu saya ditanya, kamu zina apa enggak sekarang? Saya harus jawab bagaimana? Kalau saya bilang iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Padahal saya sudah berjanji tidak mau bohong. Peranglah antara bisikan iman dan bisikan nafsunya. Ternyata kemudian bisikan iman ini menang. Tidak jadi dia lakukan perbuatan zina itu. Lain waktu dia melihat sesuatu yang indah menawan, terdetik dalam hatinya mau mencuri. Sudah dia ulurkan tangan hendak mencuri itu, ingat lagi, saya sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Kalau satu hari saya bertemu beliau ditanya saya kau mencuri apa tidak, bagaimana saya harus menjawab? Saya katakan iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Perang lagi iman dan nafsunya. Akhirnya iman menang, tidak jadi dia mencuri. Begitulah orang ini tiap kali mau melakukan kejahatan, ingat janjinya kepada Rasul bahwa dia tidak mau bohong.
sampai akhirnya dia tidak pernah jadi melakukan berbagai macam kejahatan. Paling akhir dia datang menghadap Rasul, "Ya Rasul, sodakta, ya Rasul, Anda benar." Kenapa? Yang Anda minta cuma satu, jangan bohong. Tapi rupanya itu pokoknya ya Rasul. Saya ternyata tidak berkutik. Sampai paling akhir dia menjadi salah seorang sahabat yang terbaik dari baginda Nabi. Sebab apa? Hanya diminta meninggalkan bohong oleh Rasul. Ini pola dakwah yang dilaksanakan oleh Rasul dengan cara bijaksana. Prosesingnya melalui tahapan yang sesuai dengan kemampuan orang. Contoh lain. Satu hari datanglah seorang sahabat melapor, "Halaktu ya Rasulullah, wahai Rasul, celaka saya ini." "Ma'ahlakaka, apa yang bikin kamu celaka?" Dia bilang, "Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan." Saya lagi puasa Ramadan. Saya enggak tahan sama istri saya itu. Lalu nyelonong ya Rasulullah. Rupanya pengantin baru ini. Kata Rasul, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong-nyelonong. Kalau memang begitu, bayar dendanya. Apa dendanya ya Rasul? Bebaskan budak. Waduh, saya tidak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, tidak kuat saya. Tidak kuat? Tidak kuat. Jangankan yang 2 bulan, yang sebulan aja nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan? Saya tidak sanggup ya Rasul. Kalau memang tidak sanggup juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. Ya Rasul, jangankan memberi makan 60 fakir miskin, istri saya ini di rumah 1 hari masak, 3 hari libur. Saya ini orang susah. Lagi pula saya pikir orang ini kebangetan juga, sudah melarat sama larangan kok berani. Rasul tersenyum kemudian masuk ke dalam kamar. Keluar lagi beliau membawa sekeranjang kecil kurma. "Kalau kau memang tidak punya apa-apa, bawa pulanglah ini, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu." Ya Rasulullah, apa lagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Bukan main. Akhirnya Rasul cuma senyum, beliau bilang, "Ya sudah, bawa pulanglah nih, beri makan anak istrimu di rumah." Sudah melanggar larangan, dapat korma pula. Pola kebijaksanaan semacam ini menunjukkan elastisitasnya watak Islam itu. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Kita saja kan besar ini lewat tahapan. Begitu lahir kita cuma minum air susu ibu. Meningkat besar sedikit baru kita makan pisang. Lalu sudah besar lagi, agak besar lagi, baru bubur. Sudah besar betul, baru makan nasi. Lebih besar lagi, barangkali termasuk jengkol dan sebagainya. Bayangkan kalau orang begitu lahir sudah dikasih jengkol, itu tidak bijaksana kan, akan rawan akibatnya. Pendeknya, dengan dakwah cara bijaksana ini, jangan memancing ikan pakai anggur. Bagaimanapun enaknya anggur itu, bukan makanan untuk ikan. Inilah makna tuntunan Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan daya terima mereka, sesuai dengan kemampuan yang mereka sanggup melaksanakannya. Begitulah pola dakwah pertama, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu berdebat, perlu berbantah, debatlah dengan cara yang terbaik. Bukan dengan sentimen, tapi dengan argumen.
bukan dengan tujuan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari kebenaran. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, seorang muslim harus tegak mendakwahkan Islam sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Ini sikap yang ketiga. Lalu sampai kepada sikap yang keempat, bagaimana seorang muslim sikapnya terhadap Islam, yaitu yang keempat, watawasau bis sabr, bersabar dalam Islam. Setelah kita mengimani Islam, mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, pada yang keempat, bersabar dalam Islam. Sebab apa? Perjalanan mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam bukan perjalanan yang lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Jalannya menanjak, penuh onak dan duri, namun tidak ada perbuatan tanpa resiko. Orang yang berani berbuat harus berani resiko. Mengimani Islam ada resikonya, mengamalkan Islam ada resikonya, mendakwahkan Islam, menegakkan yang ma'ruf, menghancurkan yang munkar pun ada resikonya. Bersabar dalam Islam. Bagaimana orang yang sabar itu? Allah menjelaskan, wabasyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar tidak lain adalah orang-orang yang kalau mereka mendapat musibah, terkena satu kesulitan, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan ucapan itu yang penting, tapi penghayatannya. Kalau pada satu saat misalnya kita harus melepaskan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsepsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulunya pun ketika lahir ke dunia ini, saya tidak membawa jabatan apa-apa. Kalau satu saat kita kehilangan harta benda yang sangat kita sayangi, kembali kepada konsepsi dasar. Dahulunya pun waktu terlahir ke alam ini saya tidak membawa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di belakang itu lalu baik sangka bahwa musibah, kepahitan dan penderitaan hidup bagaimanapun pedihnya, di belakang itu tentu mengandung hikmah. Cuma barangkali mata kita saja yang agaknya kurang terbuka untuk menelusuri hikmah di belakang itu. Lalu timbul semacam protes. Kenapa kesulitan yang datang menimpa saya? Padahal saya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Kenapa mesti kesulitan yang saya hadapi? Timbul protes dalam hati. Padahal hikmah di belakang itu tentu ada. Dan setiap muslim menghadapi bagaimanapun besarnya kesulitan, dia harus tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah. Dengan satu keyakinan, di belakang setiap kesulitan mesti ada hikmahnya. Dahulu ada seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahatlah dia, tidur di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ini ada pohon labu. Sambil tidur-tiduran dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan ini tidak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Lalu pohon labu, pohonnya kecil, pohonnya kecil, kok buahnya besar. Ah, Tuhan bukan arsitek ulung ini. Tidak adil ini. Mestinya supaya enak dilihat itu, beringin yang pohonnya besar, buahnya besar sebesar buah labu. Lalu pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil sajalah sebesar buah beringin. Baru adil rasanya itu. Nah,
Apa yang terjadi? Rupanya Allah tidak membuktikan kebesarannya. Baru saja selesai dia berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim, katanya, kalau begitu Allah itu benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar buah labu, lalu barusan jatuh menimpa hidung saya, rasanya sudah tidak karu-karuan potongan muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya, baru terlontar perkataan Allah Maha Adil setelah dia bertemu dengan pengalaman yang dia rasakan sendiri. Jadi di belakang segala kesulitan itu ada hikmahnya. Di belakang segala kepahitan hidup itu ada manisnya. Maka Allah membimbing kita bersabar dalam mengimani Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Konsepsi kesabaran kembali kepada satu keyakinan, semuanya datang dari Allah, semuanya pun bakal kembali juga kepada Allah. Kita bisa hidup, berbuat banyak, menjadi ini dan itu, berusaha segala macam lantaran kita hidup. Kita hidup ini lantaran ada roh dalam jasad kita. Ruh ini pun sebenarnya kita bukan hak milik mutlak, cuma sekedar hak pakai saja. Kapan waktu diambil oleh si sang pemilik mutlak, tidak ada kekuasaan kita untuk mencegahnya. Yang paling vital macam itu pun tidak ada kemampuan kita mempertahankannya. Apalah lagi yang menempel dalam hidup seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Roh saja kita sudah tidak mampu mempertahankannya. Saudara hadirin yang berbahagia, maka keuntunganlah yang akan diperoleh bagi mereka yang sabar, tabah, ulet, dan tahan uji menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam dia mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Barangkali orang bertanya, kenapa sih kok orang-orang yang beriman saja yang kelihatannya banyak sekali diuji? Nah, itulah yang masalahnya memang. Justru yang beriman yang diuji. Lagi pula kalau tidak ada imannya, yang mau diuji apanya dong? Tidak ada. Dalam logika sehari-hari jelas saja yang ulangan itu anak sekolah. Kalau tidak sekolah, kira-kira ulangan apa tidak? Tidak. Kan tentu tidak. Mau naik kelas berapa, mau sekolah saja tidak. Justru yang beriman itu yang diuji, yang hidupnya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Makin tinggi kualitas iman, makin berat cobaan dan ujian itu. Sehingga Allah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami mengimani Allah, kami mengimani Islam, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Artinya, jikalau kita sudah berani berkata saya iman kepada Allah, saya mengimani Islam dengan sepenuh keyakinan, siap-siaplah menghadapi cobaan dan ujian. Dan yang namanya cobaan ini tidak selalu yang berbentuk susah. Wa nabluukum bil khairi wasyarri, kata Allah, kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jadi bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya pun cobaan. Tidak punya uang, cobaan. Banyak uang, ujian.
Tapi kan belum pernah kita dengar ada orang bilang, Pak, saya lagi diuji oleh Allah. Kenapa? Uang saya lagi banyak, Pak. Belum ada orang berkata macam begitu. Kalau sudah bangkrut, pailit, nah barulah dia merasa diuji Allah. Dan dalam kenyataan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal berantakan setelah dia dicoba dengan kekayaan. Banyak yang ingat Allah dikala dia sakit, dan manakala dia sudah sehat, Allah pun dilupakan. Ketika miskin dia hamba Allah, setelah kaya pindah menjadi hamba harta. Ketika dia orang biasa, dia hamba Allah. Naik pangkat, punya jabatan, pindah budak pangkat, budak jabatan. Tidak sesuai lagi antara ucapan dan perbuatannya. Baik, barangkali kita bercermin dari kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ini orang kaya. Iblis itu paling tidak senang kalau ada orang baik. Dia lapor, wahai Allah, hambamu yang namanya Ayub ini dia rajin ibadah cuma karena kaya saja kau berikan harta. Coba kalau dia bangkrut, jatuh miskin, rasanya dia berhenti ibadah. Iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan ya Allah, silakan. Turunlah iblis ke alam ini. Mula pertama yang dia rusak adalah harta benda Nabi Ayub. Sawah ladang dibikin rusak, binatang ternak binasa. Sehingga dalam waktu relatif singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Kalau orang miskin jadi orang kaya, itu rasanya tidak terlalu, ya paling-paling lupa diri. Tapi kalau sudah dari kaya, tahu-tahu jatuh miskin, ini yang kalau kurang-kurang kuat kan bisa mengalami semacam mental breakdown, mengalami komplikasi. Waktu itu Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Saudara Ayub, iya. Sedang ibadah ya? Iya. Menyembah Allah? Iya. Tahu nggak kau ini? Kenapa? Allah yang sedang kau sembah ini dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, dan kau sekarang sudah jadi orang paling miskin. Buat apa menyembah Tuhan macam itu yang sudah bikin miskin kamu? Inilah iblis ini, kepada Nabi Ayub bicaranya lain, kepada Allah bicaranya lain. Kata Nabi Ayub, benar itu. Benar. Sawah ladang saya rusak. Iya. Binatang ternak saya binasa. Iya. Dan saya sekarang jadi orang paling miskin. Betul. Kata Nabi Ayub, beliau malah tidak mengucapkan innalillah. Yang beliau ucapkan apa? Alhamdulillah alladzi a'tani wa akhadha minni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang Allah pula yang mengambilnya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tidak ada masalah bagi Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus. Kembali beliau ibadah. Keki bukan main iblis ini. Inilah sebagian dari cerminan orang yang punya fondasi dan kesadaran kepada penghayatan tentang kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita cuma sekedar ucapan tanpa penghayatan. Terkena musibah mulutnya sih tidak berhenti innalillah, tapi nangisnya juga tidak mau berhenti. Tidak diiringi dengan kesadaran dari Allah segalanya berasal dan kepada Allah segalanya pun juga akan kembali. Nah, kalau sadarlah kita bahwa tidak ada satu perbuatan tanpa resiko, dan resiko dalam mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam merupakan sesuatu yang indah. Yang kalau kita hadapi dan kita modali dengan sabar, tentu buahnya akan nikmat kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Tanpa kesabaran, maka boleh jadi usaha kita pun akan sia-sia. Bukankah Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, haqqun bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin.
kebenaran yang tanpa nizam, tanpa kesabaran, tanpa taktik dan strategi, dapat dengan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang menggunakan taktik dan strategi. Tentu kita menginginkan nilai-nilai Islam ini tegak di masyarakat, tapi ini merupakan processing yang bukan seperti orang makan pisang. Hari ini dimakan, hari ini kenyang, dan hari ini juga kadang-kadang bisa keluar lagi. Perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam ini satu proses yang panjang. Seperti juga telah dijelaskan oleh kehidupan perjuangan Nabi, para sahabat, dan selanjutnya. Tidak merupakan satu proses yang sekali jadi. Itu sebabnya ditutup surah Al-Asr ini dengan kalimat tawasau bis sabr. Hendaknya bersabar kita di dalam menegakkan sikap yang dituntut dalam surah Al-Asr itu tadi. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian 4 sikap telah saya kemukakan. Dari 4 sikap ini ternyata seorang muslim dituntut untuk menjadi pengiman Islam, pengamal Islam, dan pengawal Islam, dengan motif sabar sebagai landasan daripada perjuangan kita mengimani, mengamalkan, dan mengawal Islam dengan pelaksanaan dakwah yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Yang kita harapkan tentunya bahwa nilai-nilai keimanan kita ini mewarnai kehidupan dan menjadi warnanya hidup. Saya kira pun pembangunan akan lebih berhasil, Pancasila akan lebih aman di negara ini kalau dijaga dan dikawal oleh orang-orang yang teguh memegang agama dengan segala konsekuensinya. Mengimani agamanya dan iman itu menjadi warnanya kehidupan. Dengan kata lain, kalau iman ini sudah ikut kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, itu sebenarnya sumber etika otonom. Bukankah satu bangsa yang baik selalu terdiri dari masyarakat yang baik? Masyarakat yang baik terdiri dari warga yang baik. Warga yang baik terdiri dari keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik terdiri dari pribadi yang baik. Nah, pribadi akan menjadi baik kalau dia dikontrol oleh nilai keimanannya. Sebab apa? Puncak keimanan yang tertinggi sebenarnya tidak lain manakala seseorang sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kalau itu sudah dimiliki, apalagi yang lebih mampu mengontrol kita, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Sebab itu sebagai akhir, bawalah iman ini kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Kadang-kadang iman kita ini kan cuma sekedar penunggu rumah. Pegawai negeri mau ke kantor, imannya ditaruhnya di lemari. Sudahlah iman, kau tidak ikut ke kantor. Kalau kau ke kantor nanti aku nggak bisa korupsi. Pedagang ke pasar, iman ketinggalan di rumah. So kalau iman dibawa ke pasar, katanya timbangannya tidak bisa curang. Tertinggallah iman itu di rumah. Iman yang tertanam dalam hati menimbulkan etika otonom, dan etika otonom membuat manusia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kemana lagi tempat kita hendak melakukan kesalahan kalau Allah menjadi daya kontrol yang paling efektif di dalam kehidupan? Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Untuk hidup tegak mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dan bersabar di dalam Islam. Saya akhiri dengan satu ungkapan. Wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jarahal lisan.
Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat. Sedikit pertimbangan picik, pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah. Kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu, murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi, karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah,
Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu divonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman, kalau pidato luar biasa memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa? Remeng-remeng. Cuma sekedar lipstick, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama. Tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid, artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, 3 hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya, keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam.
Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam tapi lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana? Gua kerja. Lalu kerjanya nomor satu. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpeleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang? Soal rizki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme. Belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja. Dan ntar juga kalau dia datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu dikit. Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peras keringatnya, seolah-olah Allah nggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini, saya kerja keras. Peras keringat, banting tulang, keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menutup-nutupi Allah
Akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih nggak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang loh. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta, tapi pelitnya minta ampun, kikir koret medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri, mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya? Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis samai, persilahkan saja keluar dari kolong langitku, waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Nah, langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul bertata krama terhadap sesama manusia. Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak, apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang, menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama, karena memang agama tidak bisa dipaksakan, tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam, saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam, nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain, nggak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai, mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan. Sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja, Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani. Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan, sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam.
buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak berkelahi, itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim, tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama, tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama, lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama. Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama silakan, tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya kapling yang nyata. Sehingga dengan demikian tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak, lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu, musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, kaplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita sistemling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, kaplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama kafir jahiliyah dulu, Quraisy itu. Sudah Muhammad, sekarang begini saja, kita join aja daripada marah-marahan. Hari ini saya oke, menyembah Tuhanmu Allah. Besok gantian kamu menyembah Tuhan kita, Latta, Uzza, Manat dan Hubal.
turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Soal ibadah kaplingnya jelas, tidak boleh dicampur adukkan. Sebab kalau tidak, kita akan mulai kehilangan identitas diri, dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai dari krisis identitas. Hujan gede kan mulainya gerimis dulu. Di mana-mana ya gerimis dulu. Gerimis makin lama makin gede. Kita akan mulai dengan kehilangan identitas diri. Dari sana nanti kita malu mengakui keislaman kita. Kalau orang Islam malu mengakui keislamannya, ini kan ironi, menyedihkan. Ngakui Islamnya saja malu, menonjolkan keislamannya malu. Tidak ada rasa bangga beragama. Padahal ini modal dasar. Hanyalah dengan rasa bangga beragama kita lalu konsekuen. Bukan bangga yang tidak konsekuen. Wah, pokoknya kan gua kan Islam. Agama yang paling benar. Tapi hidupnya sendiri jauh dari tuntunan Islam. Itu bangga yang tidak beralasan. Bangga yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Kebanggaan yang membuat kita konsekuen dan dekat dengan kehidupan beragama. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kepada non-muslim kita juga harus berakhlak. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana beliau disambiti orang di Taif, yang menyambiti malah didoakan. Bagaimana Suraqah mau membunuh beliau, malah Suraqah didoakan. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab saking mangkalnya. Ini Abu Jahal pernah gali lubang di kamarnya sendiri, di depan tempat tidurnya. Setelah dia gali lubang, ditutupin pakai keraras korma. Lalu dia tarik selimut, belagak meriang. Dia pesan pesuruhnya, bilangin Muhammad encangnya meriang. Pamannya sakit, minta ditengokin. Nabi dengan segala husnuzonnya berangkat nengokin. Abu Jahal dari balik selimut ngintip. Itu dia Muhammad, itu dia tuh. Dia tuh masuk Dani, masuk. Mulai di jalan, senang Abu Jahal. Terus. Begitu ke pelosok, masuk ke lubang, gue pendem terus lalu. Emang niatnya mau mencelakakan Nabi. Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan berjalan ke arah lubang itu. Malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, Abu Jahal pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidur itu ada lubang sudah dia gali untuk menjerumuskan kamu. Sudah balik pulang. Balik badan Nabi. Sudah hampir mau melangkah, kakinya malah muter pulang. Abu Jahal yang lihat Nabi sudah hampir jatuh nggak jadi, balik pulang. Lupa kalau lagi sakit. Udah Muhammad buruan sini. Ke pintu dia kejar. Dia lupa sama lubang yang dia gali. Begitu dia kejar, dia yang ke pelosok masuk ke dalamnya. Sejak saat itu ada pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka nggali lubang, dia sendiri bakal terpelosok ke dalamnya. Jatuh dia ke lubang yang dia gali. Padahal ya paling banter 2 atau 3 meter paling dalam. Dari dalam lubang itu dia teriak-teriak, Muhammad, tolongin, pamanmu kecebur. Kasih tahu Muhammad, kasih tahu. Datang lagi lah pesuruhnya, Muhammad, pamanmu Abu Jahal kecebur, minta tolong diangkatin. Sudah diulur tambang, habis sambung lagi, nggak bisa sampai. Masa iya cuma kamu yang bisa nolong? Apa yang dilakukan Nabi? Balik mau nolongin. Akhlak. Kita kalau ada orang gali lubang buat nyeburin kita, dia sendiri yang kecebur. Gua kagak lemin loh. Mati sekalian dah. Nabi mah enggak, balik nolongin tuh Abu Jahal. Kenapa paman kecebur? Iya Muhammad, tolong, tambang udah diulur-ulur, sambung-sambung nggak sampai. Aduh kasihan paman, nih pegang tangan saya. Nabi cuma ulurin tangan, nyampe dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Nyampe atas, kata apa kata Abu Jahal? Tambang bergulung-gulung nggak nyampe, kamu cuma pakai tangan doang kok bisa Muhammad, hebat banget sihirmu. Mukjizat dia bilang sihir, udah ditolongin nyelak lagi, kan yang enak kita injak palanya. Orang dulu bilang wah katanya nolongin anjing kejepit, udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit.
Saudara hadirin yang saya hormati, kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak, menghormati mereka, tidak memaksakan satu keyakinan dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama, yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah. Itu kepada non-muslim, apalagi kepada sesama muslim. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada jiran atau tetangga, itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia.